Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 23 Maret 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Tempuh 2 km setiap hari, siswa di Luhut Tuban lintasi bibir pantai dan membelah hutan menuju sekolah. Kondisi memprihatinkan dirasakan para siswa di Desa Luhut Tuban, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku. Mereka terpaksa berjalan kaki menempuh jarak 2 km dengan medan yang berat, melintasi sungai hingga membelah hutan untuk sampai ke sekolah. Kondisi yang harus dijalani para siswa itu diungkapkan salah seorang guru, Sarah Yudin, kepada tribunambon.com, Kamis 23 Maret 2023. Katanya terhitung pulang pergi sekolah, maka total jarak tempuh mencapai 4 km. Terdapat 2 jalur yang biasa dipilih, melewati hutan dan bibir pantai dengan masing-masing hambatan. Jalur hutan katanya bakal berhadapan dengan jalanan penuh becek, kubangan lumpur, bahkan ada gangguan hewan berbisa seperti ular dan lainnya. Sementara jalur pantai jauh lebih mudah, tetapi harus menunggu air surut. Data dihimpun SMA Negeri 16 Seram bagian Barat memiliki 149 siswa. 73 diantaranya berasal dari Desa Luhut Tuban dan petuanannya. Diketahui SMA Negeri 16 terletak di Desa Masawoi, bila dihitung secara manual menghabiskan kurang lebih 3.956 langkah. Hari pertama puasa, pedagang takjil mulai berjejer di depan Masjid Al-Fatah Ambon. Para penjual takjil mulai berjejer menjajakan dagangannya di Jalan Sultan Babula, tepatnya di depan Masjid Raya Al-Fatah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Para pedagang tersebut mulai berlapak sejak pukul 13 waktu Indonesia Timur hingga waktu berbuka puasa Kamis 23 Maret 2023. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur hingga pukul 14:30 sejumlah warga tampak mulai bertangan untuk membeli hidangan berbuka. Ada beragam menu berbuka puasa yang disediakan oleh pedagang. Salah satu penjual, Taufik, mengatakan lapak yang baru dia bangun ini akan ditempati sore nanti oleh ibu dan istrinya. Alasan mereka baru mulai mendirikan tempat jualan takjil lantaran tenda yang akan dibuat tidak terlalu rumit dan besar. Dikatakannya, semua orang yang menjajaki takjil buka puasa di kawasan ini sudah dilakoni bertahun-tahun. Masih seputar serba-serbi Ramadan, Tribuners, warga Ambon berburu takjil di depan Masjid Raya Al-Fatah. Para penjual takjil mulai menjajakan pada dagangannya di sepanjang Jalan Sultan Babula depan Masjid Raya Al-Fatah, Kota Ambon, Kamis 23 Maret 2023. Puluhan pedagang ini mulai berlapak sejak pukul 14 waktu Indonesia Timur hingga waktu berbuka puasa. Pantauan tribunambon.com pukul 5 sore hari, kawasan tersebut mulai dipadati sejak usai salat asar atau setelah pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pasar Ramadan depan Masjid Al-Fatah terhitung ramai dengan aneka pilihan menu takjil, mulai dari kudapan, minuman dingin, hingga makanan berat. Di antaranya ada kue Hercules, risoles, bakwan, terlabu, tarsusu. Ada juga penaku, Black Forest, asida lapis banda, dan juga lainnya. Kemudian minuman ada es pisang hijau, es kepal Milo, kemudian es buah, es doger, dan beberapa lainnya. Pembeli, salah satunya Hussein, mengaku sering datang ke sini setiap kali bulan Ramadan.
Dengan berbagai sajian kuliner, harga yang ditawarkan cukup murah, berkisar Rp5.000 hingga Rp15.000. Kebetulan sempat selesai Surakarta, mampir dari Jogja. Nah, kebetulan jalan-jalan ke sini untuk melihat kue ini. Iya. Terus Beli. Baru sini kan banyak variasi ya. iya, banyak pilihan. Pilihan di sini. Tergantung selera masing-masing. Masing-masing. Oh. Tribunnews Pawai Obor jadi cara remaja Masjid Al-Falah, Telaga Kodok, Pulau Ambon menyambut Ramadan 1444 Hijriah. Ratusan warga Telaga Kodok, Pulau Ambon mengikuti Pawai Obor Tarhib Ramadan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur, Rabu 22 Maret 2023. Pawai Obor dalam rangka kegiatan Ramadan Fest 2023 ini merupakan tradisi warga Telaga Kodok menyambut bulan suci. Pawai Obor Tarhib Ramadan ini digelar usai ibadah tarawih berjamaah di Masjid Al-Falah, Telaga Kodok. Kemudian warga berarak-arak mengelilingi seluruh jalan kampung Telaga Kodok. Pawai diawali dengan doa, membacakan salawat, kemudian berkelilingi diiringi musik religi. Ketua Remaja Masjid Al-Falah, Sardin Manut, mengatakan Pawai Tarhib Ramadan ini digelar untuk membangkitkan semangat beribadah puasa dan menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah tetap terawat sesama masyarakat Telaga Kodok. Lanjutnya, Pawai Tarhib ini diikuti warga dan TPQ atau Taman Pengajian Al-Quran, serta Ikatan Pemuda dan Remaja Masjid, juga ibu-ibu Majelis Taklim Telaga Kodok. Pawai Tarhib ini juga dijaga Babinsa Koral Milehitu di Telaga Kodok dan ditutup dengan pembakaran kembang api yang semakin memeriahkan malam awal 1 Ramadan 1444 Hijriah itu. Oke. Oke, tembak satu lagi. Semua dia katakan tembak satu lagi, ayo. Tembak satu lagi apa akan jalan. Tingkatkan tata kelola pelayanan, Jemaat Bethesda gelar sosialisasi peraturan Gereja Protestan Maluku. Gereja Protestan Maluku atau GPM, Klasis Pulau Ambon, Jemaat Bethesda menyelenggarakan sosialisasi peraturan GPM dan pelatihan administrasi serta kelembagaan gereja. Sosialisasi serta pelatihan dimaksud berlangsung di Gedung Gereja Bethesda, Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kamis 23 Maret 2023. Ketua Subseksi Penataan dan Pengembangan Kelembagaan PPK Jemaat Bethesda, Johan Rahantoknan, mengatakan kegiatan merupakan implementasi dari Renstra Jemaat yang bertujuan agar para perangkat pelayanan mengerti fungsi dan peran mereka dalam Jemaat. Pasalnya, aturan gereja digunakan sebagai kompas yang menuntun arah tujuan dari pelayanan masing-masing tingkatan. Serupa dengan itu, Ketua Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon, Pendeta Riko Rukumahua, berharap agar materi peraturan GPM dapat terserap dengan baik oleh setiap peserta. Menurutnya, setiap pelayan memiliki peran dan tugasnya masing-masing, dan itu diatur lewat tata aturan gereja. Hal itu sesuai dengan teori dari Rasul Paulus mengenai banyak anggota tetapi satu tubuh. Oleh karena itu, setiap orang akan berperan sesuai tupoksinya. Selain itu, kata Rikumahu, bahwa aturan gereja yang ada bertujuan pelayanan yang lebih efektif. Adapun kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut diikuti sebanyak 125 peserta yang terdiri dari majelis jemaat, perangkat pelayanan, serta pengurus angkatan muda. Ini kegiatan ini tentang sosialisasi peraturan Gereja Protestan Maluku. Kegiatan ini tertuang di dalam register jemaat dan kita hari ini melakukannya. Tahun kemarin tidak bisa karena begitu majelis ini diangkat kita terkena bencana COVID, jadi relatif program ini terjalan. Dan sekarang tujuannya untuk apa? Untuk majelis dan para pelayan, majelis penentuan diaken dan para pelayan, pengurus unit dan pelayanan maupun angkatan muda mengerti fungsi dan peran mereka sehingga mereka paham, sehingga
Ya peraturan ini kan sejenis kompas untuk menuntun kita ke arah tujuan yang kita kehendaki bersama. Saya rasa itu poinnya di sini. Saya berharap agar pelaksanaan sosialisasi peraturan-peraturan gereja hari ini, baik itu pola organisasi gereja maupun peraturan organik tentang tugas pokok dan fungsi penatua diaken majelis jemaat, bisa dipahami sebagai usaha untuk menata pelayanan gereja secara lebih teratur. Sebab apapun peran-peran tugas-tugas kita sebagai pelayan di gereja, semuanya itu harus ditata dengan baik karena gereja butuh keteraturan. Alam semesta butuh keteraturan, dan karena itu pelayanan bagi jemaat itu juga harus dilakukan secara teratur. Tiap-tiap orang yang berperan itu ibarat teori yang dikembangkan Rasul Paulus mengenai banyak anggota satu tubuh. Masing-masing bagian tubuh itu harus berfungsi menurut apa yang menjadi bagiannya. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 23 Maret 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri dan